Mantap ya teman-teman. Ini seperti ini. Ini kalau yang tunasnya cuma keluar satu, dia umbinya jadi satu ini ya teman-teman. Ini dulu bibit dari umbi ya teman-teman. Ini kalau yang keluar tunasnya dua seperti ini, umbinya juga jadi dua. Terus kalau yang ini tadi 4, 1, 2, 3, 4, ini juga umbinya jadi 4. Terus kalau yang tunasnya 3 seperti ini juga jadi 3 teman-teman. 1, 2, 3. Nah ini gabung seperti ini tadi bentuknya, ini segitiganya. Mantap ya teman-teman, hasil bongkar kita hari ini. Sip. Ini setunggal. Nah ini yang cuma satu juga teman-teman. Cuma satu, dia juga jadinya satu seperti ini teman-teman. Jadi yang tunasnya satu, dia akan jadi satu. Yang tunasnya dua, dia akan jadi dua. Yang tunasnya tiga akan jadi tiga. Umbi yang tunasnya 4 jadi 4. Sip. Mantap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Halo, sip. Ya. Sudah lama ini ya teman-teman. Sudah seminggu lebih ini kami nggak bikin konten video, nggak mereview kondisi tanaman orang kami. Ini di lokasi yang di bawah pohon naungan jati ini, sebagian sudah pada mau tumbang teman-teman. Nah ini seperti ini ya. Ini sudah pada mau tumbang. Tunas-tunas yang pertama ini, cuma ini belum lepas ya teman-teman. Ini kita biarkan dulu karena memang belum lepas, kita tunggu sampai dia lepas. Oh ini ada yang lepas nih teman-teman. Wih, dapat satu ini. Ini dapat satu kita, yang lain belum. Nah, ini sebagian pohon daunnya biasa, ini penyakit klasik, ini terkena apa namanya, jamur ya daunnya, seperti ini teman-teman. Tapi selama masih kondisinya bagus, insya Allah nggak ada masalah. Nah ini untuk jagungnya sudah kita panen ya teman-teman. Ini yang di petak bagian bawah ini, terakhir ini belum kita panen kemarin. Ini sedang dilakukan proses pemanenan. Nah untuk tanaman porangnya ya sejauh ini aman lah ya teman-teman. Ya, meskipun sebagian terkena jamur kayak gitu ya, namanya pertumbuhan porang, tidak semuanya seragam persis. Tapi alhamdulillah sejauh ini bagus, nggak ada masalah. Ini masih pada lengket, ini yang pada mau tumbang ini masih lengket-lengket gini. Oh ini nemu teman-teman satu. Nah, lumayan ini. Nah ini lepas juga. Nah, ini serunya bercocok tanam porang itu kalau pas, nah ini juga lagi dapat, kalau pas melihat ada yang pada lepas gini kataknya. Untuk tanaman pepayanya alhamdulillah ya bagus pertumbuhannya. Kemudian untuk pohon durian juga bagus. Kita coba lihat lokasi yang atas ya teman-teman. Ini kondisinya sebagian sudah besar, sebagian ada yang agak kecil karena memang bibitnya kemarin kita campur ya teman-teman. Nah, kalau yang di sebelah sini ini yang masih ada jagungnya ya, ini masih ada jagungnya yang tanaman susulan. Nah, untuk tanaman duriannya juga bagus ini perkembangannya, tunas-tunas yang baru, daun-daun mudanya keluar terus bagus. Jagungnya juga alhamdulillah subur. Nah ini salah satu tips yang ingin kami bagikan juga ke teman-teman semuanya.
usahakan kalau bercocok tanam porang itu jangan hanya satu jenis saja komoditi. Ya, ini sih pengalaman dari kami ya teman-teman. Kenapa kami memberikan saran untuk bercocok tanam porang ini tidak hanya menanam satu jenis fokus di porang saja. Karena apa? Ya karena porang ini termasuk jenis tanaman yang panennya agak panjang ya teman-teman, agak lama istilahnya. Makanya kita persiapkan tanaman-tanaman tumpang sariannya, baik yang tumpang sari jangka pendek maupun tumpang sari yang jangka panjang. Alhamdulillah ini kondisinya bagus. Nah, ini duriannya juga mantap. Daun-daun muda saling susul menyusul, seger nih. Nah, untuk tanaman duriannya jadi seperti itu ya teman-teman. Kami sarankan teman-teman untuk bercocok tanam porangnya itu jangan fokus di porang saja. Jadi karena kalau orang Jawa bilang itu nanti keburu lapar katanya. Yang keburu lapar ya, mungkin kalau yang teman-teman masih dilapangkan rezeki, longgar, kondisinya ekonomi aman, tercukupi, insya Allah nggak ada masalah kalau hanya tanam porang saja. Tapi kalau yang maafnya ngomong ingin mendapatkan hasil rutinitas dalam waktu jangka pendeknya juga sebaiknya lakukanlah tanaman porang ini. Dalam menanam porang ya, maksud kami lakukanlah dengan cara sistem tumpang sari ya. Kenapa harus dilakukan dengan cara tumpang sari? Beberapa hal yang menjadi keuntungan tumpang sari adalah satu, untuk daerah-daerah yang panas seperti daerah kami ini ya di Blora, ini dengan dilakukan sistem tumpang sari harapannya tanaman porang kita itu akan ternaungi ya teman-teman, ternaungi sehingga tidak terlalu terik, panas, menyengat, sehingga porang yang kita tanam ini bisa aman. Beda kalau daerah-daerah tempat teman lain yang agak adem. Nah, beda ya. Jadi satu aman, kemudian yang kedua diharapkan ini yang pada tumbang ini yang sudah mau dorman, tunas-tunas tunas awalnya. Jadi yang untuk tanaman tumpang sari ini yang jangka waktu pendeknya itu bisa dipanen sehingga bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hari-harian kita semua ya teman-teman. Bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan harian. Sedangkan nanti yang tanaman jangka menengah dan jangka panjangnya porang bisa kita jadikan tabungan atau investasi. Nah kalau kita hanya nanam porang saja, nanti petani-petani yang belum siap itu khawatirnya mereka kaget teman-teman. Kok lama sekali nunggunya 6 bulan, 7 bulan. Kalau dibiarkan panennya sampai puncak kemarau sampai 9 bulan, 10 bulan baru bisa panen. Nah itu untuk mensiasati seperti itu baiknya dilakukan proses tumpang sari. Sehingga hasil dalam waktu jangka pendeknya itu lebih aman, tercover kebutuhan masyarakatnya teman-teman ya. Kebutuhan kita semua ini bisa tercover. Terus kemudian tadi ya adem juga untuk daerah yang panas. Terus kemudian keuntungan yang lain lagi, di saat tumpang sarian kita ini masih hidup, tanaman porang kita sudah dorman semua gitu, nah itu kita masih ada penghasilan. Karena tanaman porang ini ketika sudah memasuki masa dorman, hampir minim aktivitas kegiatan yang bisa kita lakukan terkait dengan porang. Karena ya porang kalau sudah dorman ya sudah berhenti dia, berhenti pertumbuhan, artinya dia tidur. Kemudian dia akan tumbuh lagi tapi nunggu musim hujan ya, nunggu musim tahun depan lah istilahnya begitu, musim berikutnya. Nah otomatis kalau selama musim dorman itu tidak ada aktivitas, ya otomatis kita ini nggak ada kegiatan, nggak ada penghasilan ya teman-teman. Nggak ada penghasilan, nggak ada kegiatan, nggak ada pendapatan, sehingga kalau seperti itu terjadi berulang-ulang, maka akan terjadi kaget. Kalau orang itu kaget, kok nggak ada income, hanya nunggu porang tidur, kemudian porangnya setelah
Dorman juga kok nggak ada kegiatan, hanya nunggu panen, nunggu harga bagus kan begitu. Nah kalau kita lakukan proses tanam porangnya itu kita tumpang sari, keuntungannya ya seperti tadi ya teman-teman. Ketika porang ini nanti dorman, disitulah nanti ada tanaman-tanaman tumpang sari yang masih bisa kita petik hasilnya. Nah termasuk di tempat kami ini yang jagung ini kan juga termasuk tumpang sarian untuk jangka waktu per 3 bulan panen. Untuk yang jagung manis per 2 bulan panen. Kemudian kami lakukan tumpang sari juga dengan tanaman pepaya ini yang mulai nanti bisa panen di usia 8 bulan, 9 bulan, 7 bulan lah ya paling cepat. Terus kemudian untuk tanaman duriannya itu nanti memasuki usia 4 tahun, 3 tahun itu baru bisa dilakukan proses panen untuk tahap awalnya. Nah untuk hal lain yang bisa kita petik hasilnya juga, yaitu ketika sela-sela tanaman porang ini bisa kita manfaatkan untuk tanaman komoditi lain ya. Ini kami lakukan proses penanaman cabai juga teman-teman ya. Harapannya kenapa, ketika nanti porang ini sudah memasuki masa dorman, sudah lahannya itu nggak ada pohon porangnya, di situ nanti cabai mulai bisa menghasilkan ya. Artinya efisiensi dan efektivitas lahan ya teman-teman. Jadi dengan lahan yang sama, dengan luasan lahan yang sama, tapi kita bisa memaksimalkan hasilnya, yaitu dengan cara kita lakukan proses tanam porang ini tumpang sari dengan komoditi-komoditi yang lain. Jadi teman-teman harus bisa harus bisa jeli dalam mensiasati peluang-peluang yang ada di lapangan, sehingga nanti supaya tidak terjadi kaget ketika hasilnya nanti hanya menunggu porang saja, keburu lapar katanya kalau orang Jawa bilang. Ini tanaman pepaya kami ya teman-teman. Nah ini juga sebagian tanaman porang kami sudah ada yang panen kataknya, dan ada juga yang sudah dorman tadi sedikit. Coba nanti kita akan lihat mana tadi yang dorman. Nanti akan kita coba bongkar. Yang sebelah sini nih yang masih belum dorman teman-teman. Itu yang sebagian kena jamur daunnya. Ini yang di lokasi mulsa ini ya teman-teman. Kita akan coba lihat. Nanti kita sambung lagi ya teman-teman. Saya coba cari dulu yang dorman, nanti kita lihat. Ini ini yang sudah pada besar-besar ini. Ini porangmu nih bro. Nah ini kita bongkar juga ya teman-teman. Ini sudah. Ini dulu 3 teman-teman, keluar 3 ini tunasnya. Oh keluar 3, 1, 2, 3. Ini sudah nah, ini sudah roboh juga ini. Tumbang. Ini yang dulu kami kasih mulsa organik dari serbuk gergaji ya teman-teman. Ini kita lihat coba dia sebesar apa ini. Sebesar apa dia ini? Sebesar burung puyuh. Segede apa ini, bisa lumayan nanti. Segede tangan itu woy. Tanam lagi nanti. Ya kita main-main ini. Wih, lebar nih, wih, mantap ini teman-teman. Ini lumayan mantap ya teman-teman. Ini karena cabangnya 3 ya teman-teman. Ini 3. Mana yang satu tadi kak? Ambil. Ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Kalau cabangnya 3 gini, dia akan jadi umbinya jadi 3 biji kayak gini teman-teman. Jadi kalau nanti yang cabangnya tunasnya kalau tunasnya lebih dari 1 ya, dia akan menjadi umbinya lebih dari 1 juga teman-teman, seperti ini. Nah kita cuci dulu ini. Mantap ini ya. Ini kalau teman-teman yang tanam porang bisa muncul, jangan buang dulu, bisa bisa rata-rata muncul tunasnya lebih dari 1 seperti ini. Wah ini siap-siap porangnya juga akan jadi gede-gede seperti ini. Banyak 4, ini teman-teman. Jadi 4 juga ini. 3 ini kak. 4 mantap. 4. Biar cuci dulu, biar dibersihkan dulu. Jadi ya termasuk ini ya teman-teman. Ini yang batangnya 3 kayak gini nanti ya
Jadi dia akan jadi umbinya 3, yang sebelah situ itu 4, 5, bisa jadi intinya menyesuaikan tunasnya kayak gini. Dapat cacing. Ya. Ini kalau jadi 4 gini ya, yang semula kalau cuma 1 dia beratnya cuma berapa on. Nah ini dikalikan berapa biji ini jadi lumayan berat nanti. Jadi kalau teman-teman yang tanaman porangnya bisa keluar tunas banyak ya, syukur sekiloan gitu jadi 4 tunas gitu, jadi 4 kilo satu pohonnya. Syukur jadi 5, 6 jadi 6 kilo 7 kilo. Oke, sip. Nah, ini kita bongkar lagi ya teman-teman. Ini tunasnya juga lebih dari 1 tadi. Ini nanti umbinya kan seperti apa? Ini 2 kita lihat teman-teman. 2. Oh iya 2. Umbinya tunasnya 2. Ini umbinya kan jadi berapa? Wish. Lumayan ini. Lumayan besar juga ini teman-teman. 3 apa 4 ini jadi 2 juga ini teman-teman. Itu berapa? Mantap jiwa. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau umbinya keluar, tunasnya keluar 2 seperti ini ya, besar ini besar. Maka dia akan keluar umbinya 2 juga. Tapi kalau tunasnya 3, maka dia akan keluar 3 juga ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini satunya. Yang sudah pada dorman tadi ya teman-teman, yang sudah dibongkar 2. Ini saya nemu lagi 1 lagi. Nah, ini cuma ini kayaknya dormannya nggak dorman sempurna karena batangnya agak kurang sehat, roboh duluan ini kayaknya. Nah ini kita coba bongkar hasilnya seperti apa ini. Ya teman-teman, kita lihat hasilnya seberapa besarnya ini. Nah ini ya teman-teman, batangnya ini cuma 1 ini teman-teman. Ini tunasnya cuma 1. Nah ini kalau cuma 1 ini otomatis umbinya pastinya 1 teman-teman. Nah, itu yang putih-putih itu yang dulu dari sekam padi, abu sekam padi teman-teman. Nah, ini akarnya masih lumayan banyak ini teman-teman, masih seger lah istilahnya ini. Meskipun nggak seger ya, nggak seger banget nih. Suara akarnya ini kretak ini. Ini kita cangkul tadi, jadi kita pakai bendo aja ini teman-teman. Ini yang putih-putih ini teman-teman. Nah, yang dulu saya kasih sekam padi biar ngerokos istilahnya, gembur gitu, biar tempat hidupnya dia biar bagus. Nah kita lihat ini. Oke, buat diambil pembelajaran bersama, meskipun masih banyak akarnya belum sempurna, saya tetap bongkar nih biar teman-teman juga bisa tahu hasilnya seperti apa. Pun mas gerukak atau nopo-nopo nih. Oh, oyotnya masih, akarnya masih teman-teman. Oyotnya masih kuat ini teman-teman. Padahal dulu sudah kita kasih ini ya, abu arang sekam padi ini biar ngerokos gitu, tapi ini masih agak berat juga karena tanahnya yang lain juga masih lengket. Ini habis hujan 2 hari ini kemarin. Mantap. Ini tadi cuma 1 ya teman-teman tunasnya. Jadi kalau cuma 1 ini ya, kita lihat umbinya berapa. Coba teman-teman, wish, mantap. Wish, mantap jiwa. Ini umbinya teman-teman ya, biar dicuci sama Mas Suhar dulu ini. Mantap. 1 musim ya teman-teman. Ini baru 1 musim kita tanam. Ini 1 musim. Ini dari umbi ya teman-teman, bukan dari gatak. Jadi tanda-tanda umbi porang yang bibitnya dari umbi itu seperti ini. Jadi dia pasti ada tanda hitamnya seperti ini, atau
bulatan seperti ini. Ini menandakan dia dulu bibitnya dari umbi. Nah, ini juga ya. Kalau dari katak dia mulus, tidak ada kayak gininya. Nah, ini juga, ini bekas umbinya, teman-teman. Ini umbinya ukurannya segini. Nah, ini lumayan ini. Ini sekitar ya 7 on, 8 on ini. Ini tambah yang kecil ini tadi ya, jadi lebih. Kalau ini, yang ini ada 1 kilo ini. Ini yang keluar 4 ini. Nah, ini 1 kilo lebih nih, teman-teman. Yang tadi tunasnya 4 ini. Kalau ini tunasnya 2, jadi keluar 2. Kalau yang ini yang baru dicuci ini tunasnya 1. Tunasnya 1, dia keluar 1 juga. Jadi kalau bisa keluar tunas 4 gedenya segini-segini semua ya, ya sudah, cepat umroh kita nanti. Cepat umroh kita nanti, naik haji, teman-teman. Mantap, bonus. Nah, ini ada 1 kilo lebih juga nih, teman-teman. Mantap ya, teman-teman. Jadi ini perbedaannya, teman-teman. Jadi kalau tunasnya keluar 4, dia akan jadi umbinya 4. Kalau tunasnya keluar 2, dia akan jadi umbi 2. Kalau tunasnya cuma 1, dia akan jadi umbi 1. Mantap ya, teman-teman. Ini seperti ini. Ini kalau yang tunasnya cuma keluar 1, dia umbinya jadi 1 ini ya, teman-teman. Ini dulu bibit dari umbi ya, teman-teman. Ini kalau yang keluar tunasnya 2 seperti ini, umbinya juga jadi 2. Terus kalau yang ini tadi 4, 1, 2, 3, 4, ini juga umbinya jadi 4. Terus kalau yang tunasnya 3 seperti ini juga jadi 3, teman-teman. 1, 2, 3. Nah, ini gabung seperti ini tadi bentuknya, ini segitiganya. Mantap ya, teman-teman. Hasil bongkar kita hari ini. Sip. Ini setunggal. Nah, ini yang cuma 1 juga, teman-teman. Cuma 1, dia juga jadinya 1 seperti ini, teman-teman. Jadi yang tunasnya 1, dia akan jadi 1. Yang tunasnya 2, dia akan jadi 2. Yang tunasnya 3 akan jadi 3 umbi. Yang tunasnya 4 jadi 4. Sip. Mantap juga. Mana? Belum, nanti dulu. Oke ya, teman-teman. Sip lah pokoknya. Nanti kita coba lihat lagi perkembangan tanaman porang kami. Nanti akan kami bagikan ceritanya, kami bagikan pengalaman kami. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa berbagi cerita lah. Yang bisa dipetik, yang baik silahkan dipakai, yang kurang baik silahkan ditinggalkan. Oke ya, teman-teman. Sip. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bergabung bersama kami, belajar bersama-sama. Semoga senantiasa memberikan hal yang terbaik setiap apa yang kita pelajari bersama. Sip. Oke, terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Xboot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.